Maka kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Desita Sari, dengan NIM 119107172 dan Dwi Nur dengan NIM 1191073. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan membahas tentang faktor. Baiklah, di sini saya tuliskan pengertian faktor dan contoh soalnya. Di sini faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Dan di sini saya telah menuliskan contoh soal, yaitu dalam memperingati upacara adat diadakan lomba tari tradisional tingkat SD. Setiap tim beranggotakan 6 orang dengan menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Jadi pertanyaannya yaitu, berapa tarian formasi dapat dibentuk dan berapakah faktor dari 6? Di sini saya memiliki 3 formasi, di mana formasi yang pertama yaitu di sini formasi yang pertama bisa digambar seperti ini. Formasi di atas menggambarkan satu baris terdapat 6 orang. Satu baris terdapat 6 orang berjajar atau sejajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bisa ditulis satu kali 6. Kenapa bisa ditulis 1 kali 6? Karena di sini kita menggunakan formasi 1 dan anggotanya yaitu ada 6 orang, maka bisa kita tulis 1 dikali 6. Lalu untuk formasi yang kedua, saya akan menghapus papan tulis terlebih dahulu. Kita akan membuat tabel sesuai isi dari formasi ini 6. Lalu kita belah 2. Di mana hasil formasi pertama yaitu 1 dikali 6, dan formasi kedua itu sama dengan 2 dikali 6, 2 dikali 3, maaf salah, dan untuk yang ketiga 3 dikali 2, dan yang terakhir yaitu 6 dikali 1. Lalu ini adalah hasil dari formasi yang tadi, di mana formasi 1 hasilnya 1 dikali 6, formasi 2 dikali 3, dan formasi yang ketiga itu 3 dikali 2. Dan dari mana dapat 6? 6 merupakan hasil dari 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 kali 2, dan 6 dikali 1. Merupakan hasil dari 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 kali 2, 1 dikali 6 dikali 1. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang kedua seperti ini. Formasi 2. Bisa kita gambarkan seperti ini. Seperti ini gambarnya. Formasi 2 ini ada 2 baris, terdapat 3 orang, bisa ditulis seperti ini. Formasi ini ada 2 baris, dan setiap baris beranggotakan 3 orang.
bisa ditulis seperti ini. Formasi ada 2 baris dan setiap baris beranggotakan 3 orang. Ini disebut dengan formasi dan setiap baris beranggotakan 3 orang. Bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis 2 kali 3. Kenapa bisa 2 kali 3? Karena kita menggunakan formasi 2 dan setiap baris beranggotakan 3 orang. Bisa ditulis dengan 2 dikali 3. Bisa disebut dengan formasi 2 kali 3. Lalu untuk formasi yang ketiga, bisa kita tulis seperti ini. Formasi 3. Formasi 3 bisa kita gambarkan seperti ini. Gambarnya seperti ini. Formasi ini ada 3 baris, setiap baris terdapat 2 orang, bisa ditulis 3 kali 2. Formasi ini beranggotakan 6 orang dan setiap baris berisi 2 orang. Bisa ditulis 3 dikali 2. Kenapa bisa 3 kali 2? Karena kita menggunakan formasi 3 dan setiap baris beranggotakan 2 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Desita Sari, yaitu di sini pada bagian 2 yaitu tentang kelipatan. Kelipatan di sini kita menggunakan 5 metode, yaitu yang pertama ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk yang pertama, yaitu mengamati. Nah, soal mengamatinya yaitu pada hari Sabtu di waktu libur, Hen, Anissa, dan Desika bermain congklak di depan rumahnya secara bergantian dengan urutan masing-masing. Nah, jika semula Hen mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa sajakah Hen bermain lagi jika Hen bermain sebanyak 3 kali? Ke metode menanya. Nah, di sini saya mempunyai 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah pengertian dari kelipatan? Pengertian dari kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilang dengan bilangan yang lainnya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, berapakah kelipatan dari 3 dan 4? Jawabannya adalah, kita lihat, bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah jawab. Kita terlebih dahulu mencari satu persatu kelipatan dari masing-masing nilai, yaitu di sini yang pertama adalah kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, dan 27. Nah, seterusnya. Dan selanjutnya adalah bilangan kelipatan dari 4, yaitu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28, serta seterusnya. Nah, berapakah hasil kelipatannya? Setelah kita mencari tadi, hasil dari kelipatannya adalah 12 dan 24. Jadi hasil kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Nah, selanjutnya kita akan menalar. Pada kali ini kita akan menalar, yaitu soal yang kita mengamati tadi, yaitu berapakah giliran Hen bermain jika Hen mendapatkan urutan ketiga. Nah, perhatikan tabel di samping ini. Hen akan bermain pada urutan ke-3, 6, dan 9 jika Hen bermain sebanyak 4 kali. Maka Hen akan bermain pada urutan ke-9. Metode yang selanjutnya adalah, sekarang kita akan mencoba, yaitu
soalnya adalah berapakah kelipatan dari 25? Nah, kelipatan dari 25 adalah dengan kita mengalihkan masing-masing dari nilai dari mulai 1 dan selanjutnya. Yaitu yang pertama 1 dikalikan 25 hasilnya 25, 2 dikalikan 25 sama dengan 50, 3 dan seterusnya. Jadi hasil kelipatan dari 25 adalah 25, 50. Poin ketiga yaitu kita akan menjelaskan yaitu tentang faktorisasi prima. Selanjutnya masuk ke metode yang pertama yaitu mengamati. Kita akan mengamati faktorisasi prima. Yaitu di sini saya sudah mempunyai beberapa cara untuk mengamati, yaitu contohnya ada Nanda mempunyai 75 kelereng. Dapatkah kita menuliskan faktorisasi prima dari 75? Baiklah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode menanya. Ayo kita bertanya. Yang pertama, saya sudah mempunyai 2 pertanyaan yang akan kita jawab. Nah, pertanyaannya adalah, apa pengertian dari faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima adalah merupakan perkalian antara bilangan-bilangan prima yang membentuk suatu bilangan tertentu atau bilangan n. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu apa arti dari prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh soalnya adalah 5 adalah bilangan prima karena 5 mempunyai faktor 1 dan 5. 6 bukan bilangan prima karena mempunyai 4 faktor, yaitu faktor 1, 2, 3, dan 6. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu metodenya menalar. Kita akan menalar dari hasil pengamatan kita tadi, yaitu dari bilangan 75. Dapat dinyatakan sebagai berapakah berapakah perkalian dapat menghasilkan bilangan 75, yaitu 1 dikali 75, 75, 3 dikali 25, 75, 15 dikali 5 dikali 15, 75. 10 dikali 7,5 sama dengan 75. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba, yaitu kita akan mencoba membuat faktorisasi prima dari 75 menggunakan pohon faktor prima. Nah, pohon faktornya seperti gambar di samping. Kita lihat. Nah, pada puncak teratas yaitu ada bilangan 75, dan selanjutnya carilah bilangan yang terkecil yang dapat membagi 75, yaitu 3. Nah, berapakah hasil dari 75 dibagi 3? 75 dibagi 3 sama dengan 25. Selanjutnya carilah bilangan terkecil yang dapat membagi 25, yaitu bilangan 5. Nah, berapakah hasil 25 dibagi dengan 5? Hasilnya adalah 5. Maka, angka 5 ini tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang lainnya. Jadi, hasil akhir dari faktorisasi prima atau dari pohon faktorisasi ini, dari pohon faktorisasi prima